Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrawan dengan NIM 22272230087. Di video presentasi kali ini, kita akan membahas intisari dari manajemen pendidikan. Materi ini penting banget karena untuk mewujudkan sekolah yang bermutu, kita nggak cuma butuh guru yang pintar, tapi juga sistem tata kelola yang kuat. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu teori manajemen satuan pendidikan. Di slide ini ada 4 poin utama yang menjadi fondasi bagaimana sebuah sekolah dikelola. Pertama, definisi dan konsep. Manajemen pendidikan itu bukan sekedar aktivitas administratif biasa. Secara konseptual, ini adalah proses pengelolaan kerjasama dalam organisasi pendidikan melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di tingkat satuan pendidikan. Sumber daya ini sangat luas, mencakup kurikulum, tenaga pendidikan kependidikan, serta didik, sarana dan prasarana, hingga pembiayaan, yang semuanya harus dikelola secara terpadu agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Kedua yaitu fungsi POIC. Untuk mengelola sumber daya tadi, manajemen menggunakan siklus yang kita kenal dengan POIC, atau Planning, Organizing, Activating, dan Controlling. Siklus ini memastikan setiap program memiliki arah yang jelas, struktur tugas yang terbagi rata, eksekusi yang tepat, dan pengawasan untuk mengevaluasi hasil kerjanya. Ketiga, evolusi teori manajemen. Nah, cara kita memandang manajemen ini terus berkembang dari masa ke masa. Di era manajemen klasik dan ilmiah, tokoh seperti Frederick Taylor sangat menekankan pada peningkatan produktivitas kerja berdasarkan efisiensi waktu dan gerak. Kemudian disempurnakan oleh Henry Grant yang mulai memasukkan aspek kemanusiaan, bahwa pekerja juga memiliki kebutuhan psikologis. Lalu berkembang ke teori modern yang lebih kompleks, misalnya teori X dan Y menurut Douglas and McGregor yang menyoroti sifat manusia. Jika sekolah dikelola dengan gaya otoriter atau teori X, kreativitas akan mati. Namun dengan pendekatan pemberdayaan, teori Y, guru akan termotivasi untuk berinovasi. Ditambah lagi dengan pemikiran Mary Parker yang menekankan dinamika kelompok, partisipasi, dan kolaborasi dalam mengambil keputusan. Keempat, yaitu yang terakhir, sekolah sebagai sistem terbuka. Nah, teori manajemen modern seperti yang diutarakan Chester Brand memandang bahwa sekolah tidak boleh menutup diri menjadi menara gading. Sekolah adalah sistem sosial terbuka yang harus terus beradaptasi dengan perubahan, menyerap informasi dari orang tua siswa, tuntunan masyarakat, serta kebijakan pemerintah agar layanan pendidikan tetap relevan dan bermutu tinggi. Sekarang, mari kita melangkah ke pilar berikutnya di slide 3, yaitu tentang manajemen kurikulum. Di sini kita akan melihat bagaimana kurikulum dikelola agar proses belajar mengajar berjalan optimal. Pertama, peran sebagai pedoman utama. Kurikulum pada dasarnya adalah fondasi atau dasar utama dalam proses belajar di sekolah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi, kurikulum tidak hanya sekedar memuat materi pelajaran, tetapi juga mengarahkan metode pengajaran dan cara penilaian agar siswa dapat belajar dengan efektif. Tanpa kurikulum yang terkelola dengan baik, pembelajaran akan kehilangan arah. Kedua, siklus, yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi. Nah, manajemen kurikulum adalah sebuah proses integrasi yang berkesinambungan. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan, organisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, perencanaan sangat penting di tahap awal sebagai pedoman operasional dan sumber daya. Kemudian, untuk implementasinya dibagi menjadi dua, yaitu tingkat sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan tingkat kelas yang secara teknis ditugaskan kepada guru. Setelah itu, wajib dilaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan kurikulum dan apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan benar-benar dicapai oleh peserta didik. Ketiga, fleksibilitas KTSP dan kurikulum nasional. Dalam manajemen pengembangannya, kita mengenal pendekatan sentralistik dan desentralistik. Pendekatan sentralistik berarti pengembangan kurikulum berdasarkan berpusat pada pemerintah, yang pada akhirnya menghasilkan kurikulum nasional yang berseragam dan berlaku di seluruh wilayah negara. Namun kondisi yang di setiap daerah kan beda-beda ya. Nah, di sini pendekatan desentralistik masuk.
yang memberikan kewenangan lokal pada suatu satuan pendidikan untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Kita biasa mengenalnya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan KTSP ini, kurikulum menjadi lebih fleksibel dan jauh lebih bermakna karena materi dan model pembelajarannya disesuaikan langsung dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik di masyarakat sekitar. Selanjutnya di slide 4, kita membahas motor penggerak utama di balik layar sekolah, yaitu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, mari kita bedah 4 poin utamanya. Pertama, siklus SDM dari rekrutmen hingga pensiun. Pengelolaan sumber daya manusia di sekolah bukanlah proses instan, melainkan sebuah siklus yang panjang. Siklus ini mencakup aktivitas sejak seseorang masuk ke dalam organisasi hingga akhirnya berhenti atau pensiun. Nah, tahapannya sangat krusial, dimulai dari perencanaan SDM, proses rekrutmen atau pengadaan, penyeleksian yang cermat, penempatan yang tepat, serta penempatan yang tepat sasaran, pemberian kompensasi, hingga pelatihan dan pengembangan karir yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu peran pendidik sebagai agen pembelajaran. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pendidik seperti guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional dan agen pembelajaran. Tugas utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan keilmuan, serta mendidik potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, dan mandiri di dalam kelas. Ketiga, kebutuhan tenaga kependidikan atau PTK. Nah, jika pendidik berfokus di kelas, maka tenaga kependidikan berfokus pada kelancaran operasional institusi. Tenaga pendidikan mencakup jajaran struktural dan teknis seperti kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan, hingga petugas kebersihan. Nah, walaupun mereka tidak selalu berinteraksi langsung dengan proses belajar mengajar, dedikasi mereka sangat krusial dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif sehingga guru bisa fokus mengajar tanpa terbebani oleh tugas operasional. Keempat, yaitu yang terakhir, tentang kompetensi. Nah, di era sekarang, manajemen pendidik menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satunya adalah pengembangan profesionalisme dan adaptasi teknologi. Nah, masih banyak ditemukan kesenjangan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran antara pendidik. Saat ini, pendidik dituntut tidak hanya sekedar menguasai materi ajar secara konvensional, tetapi juga harus mampu beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi modern ke dalam proses pembelajarannya. Jika sekolah tidak memfasilitasi pelatihan ini, pembelajaran bisa menjadi kurang relevan dan kebutuhan siswa di era digital tidak terpenuhi. Mari kita lanjut ke slide 5. Nah, di sini kita membahas urat nadi operasional dari sebuah lembaga pendidikan, yaitu manajemen keuangan pendidikan. Tanpa tata kelola keuangan yang sehat, program sebaik apapun di sekolah akan sulit untuk dieksekusi. Di slide ini kita akan membahas 3 poin utamanya. Pertama, yaitu tujuan. Nah, tujuannya itu efektivitas dan efisiensi dana. Pada dasarnya, manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pengadaan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban dana. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan bagi sekolah, lalu menggunakan secara efektif agar tidak melanggar aturan, serta menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengelolaan ini, kita ingin memastikan bahwa kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat mencapai tujuannya dengan sangat efektif dan seefisien mungkin. Kedua, sumber dana. Nah, di sini sumber dananya itu ada BOS, orang tua, dan masyarakat. Nah, dari mana sekolah mendapatkan dana untuk membiayai segala aktivitasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendanaan pendidikan itu sejatinya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, yang pertama itu pemerintah. Pemerintah itu memberikan dana rutin seperti dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membantu pembiayaan operasional secara berkala. Yang kedua itu orang tua peserta didik, yaitu menjadi sumber dana melalui iuran komite sekolah yang wujudnya bisa berupa
dana tetap bulanan, dana insidental, atau sumbangan sukarela. Yang ketiga itu masyarakat, meliputi sumbangan sukarela dari yayasan, badan usaha, hingga dana dari alumni atau unit kegiatan kewirausahaan sekolah seperti koperasi dan kantin. Nah, ketiga, pembahasan kita yang ketiga yaitu prinsip utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Nah, uang yang masuk dari berbagai sumber tadi tidak boleh dikelola sembarangan. Ada prinsip utama yang harus dipegang oleh pengelola keuangan di sekolah. Yang pertama itu transparansi, yaitu keterbukaan. Artinya sekolah harus terbuka mengenai rincian sumber dana, jumlahnya hingga penggunaannya itu tuh harus terbuka, yaitu transparan. Nah, keterbukaan ini bisa diwujudkan dengan menempelkan laporan keuangan di papan pengumuman atau website sekolah agar kepercayaan orang tua dan masyarakat meningkat dan tetap terjaga. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap sen uang, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh sekolah harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dipertanggungjawabkan, tapi juga pengeluarannya harus benar-benar sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan. Dengan berpegang pada efektivitas, efisien, dan transparansi serta akuntabilitas, keuangan sekolah akan menjadi instrumen yang sangat kuat untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Sekarang kita beralih ke slide 6, yaitu tentang manajemen hubungan masyarakat atau humas dan sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, sebuah sekolah yang bermutu tidak boleh menjadi entitas yang terisolasi. Sekolah harus terhubung dengan baik dengan ekosistem di sekitarnya. Nah, mari kita bahas 3 poin utamanya. Yang pertama yaitu peran humas. Nah, jalinan sekolah dan masyarakat atau humas memiliki peran yang sangat strategis sebagai jembatan komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat, termasuk orang tua peserta didik, instansi pemerintah, dan stakeholder lainnya. Fungsi utamanya bukan sekedar promosi, tapi melainkan untuk membangun citra positif sekolah, memberikan transparansi mengenai kebijakan kegiatan sekolah, serta menangani isu-isu sensitif di masyarakat dengan kebijakan. Dengan komunikasi yang baik, keterlibatan orang tua dalam mendukung keberhasilan siswa juga sangat baik dan akan semakin meningkat. Kedua yaitu SIM. Pengelolaan data digital di era modern untuk urusan administrasi tidak lagi relevan jika dikerjakan serba manual. Sistem informasi manajemen hadir untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data pendidikan secara terstruktur dalam sebuah database digital yang aman. Sistem ini mencakup berbagai modul yang terpisah namun saling terhubung, seperti sistem informasi peserta didik termasuk Dapodik, sistem informasi akademik yang melacak absensi dan nilai, hingga mengelola kepegawaian, aset, dan fasilitas e-learning. Hasil ini tentu saja memangkas beban kerja manual staf secara signifikan. Yang ketiga yaitu yang terakhir, integrasi untuk mengambil keputusan. Tujuan akhir dari sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar menyimpan data, melainkan mengintegrasikan data tersebut menjadi informasi yang bermakna, real-time, dan akurat. Laporan kinerja akademik seperti keuangan hingga operasional yang dihasilkan oleh SIM akan digunakan oleh pihak manajemen dan kepala sekolah sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan strategis, melakukan evaluasi, serta menyusun perencanaan perbaikan ke depannya. Jadi keputusan yang diambil tidak lagi dibuat berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data yang valid dari hasil SIM tersebut. Baik, kita melangkah ke slide 7. Semua sistem manajemen yang sudah kita bahas sebelumnya tidak akan berjalan otomatis tanpa adanya motor penggerak utama. Nah, di sini peran kepemimpinan dan supervisi pendidikan menjadi sangat krusial. Mari kita kupas 4 poin yang ada di slide ini. Pertama,
kepemimpinan. Visi dan misi serta motivasi seorang pemimpin pendidikan, khususnya kepala sekolah, memegang peran penting dalam menyusun dan mensosialisasikan visi serta misi lembaganya. Kepemimpinan ini kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan untuk mengaruhi, mendorong, dan mengarahkan orang lain agar mau bergerak bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemimpin juga berperan sebagai pembangkit minat yang bertugas memberikan motivasi, menyisir lingkungan kerja menjadi positif, serta menjalin komunikasi yang harmonis secara seluruh staf. Kedua, supervisi. Nah, pembinaan dan peningkatan mutu guru yaitu supervisi. Seorang pemimpin yang sukses harus memiliki keahlian dalam melakukan supervisi. Harus ditekankan bahwa supervisi bukanlah kegiatan mencari-cari kesalahan, sebaliknya supervisi adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memberikan layanan, bantuan, dan bimbingan profesional kepada guru. Tujuannya adalah membantu guru untuk mengurangi kesulitan belajar mengajar di kelas, sehingga mutu dan kualitas mengajar guru meningkat secara signifikan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan atau transformasional dan situasional. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan kondisi bawahannya atau bersifat situasional. Berdasarkan teori Blanchard, ada 4 gaya yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama direktif atau memberikan arahan detail untuk tugas rumit. Yang kedua coaching atau membimbing dan menjelaskan alasan sebuah keputusan. Yang ketiga supporting atau mendukung dan membagi tanggung jawab. Yang ketiga yaitu delegating atau mendelegasikan tugas kepada guru yang sudah sangat kompeten. Nah, di samping itu, pemimpin juga harus memiliki sifat transformasional dengan bertindak sebagai pembaru yang berani mengambil langkah pembaruan dan mendorong staf untuk berani terus berinovasi. Keempat, alur kerja supervisi. Melaksanakan supervisi tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus sistematis, terencana, dan ilmiah. Alur kerjanya terbagi menjadi 4 fungsi utama, yaitu pertama, penelitian, yaitu mengumpulkan data valid terkait masalah yang dihadapi guru. Yang kedua, yaitu penilaian atau evaluasi untuk menyimpulkan letak kelemahan atau kekurangan dari data tersebut. Yang ketiga, perbaikan, yaitu mengambil langkah strategis untuk menutupi kekurangan. Yang keempat, yaitu terakhir, pengembangan, yaitu memberikan pengakuan dan ruang berkembang bagi guru yang sudah beradaptasi. Nah, alur kerja ini juga didukung dengan langkah-langkah evaluasi yang terstruktur, mulai dari penentuan fokus, pengumpulan informasi, hingga pembuatan laporan akhir, agar pencapaian program benar-benar terstruktur. Jadi kepemimpinan tanpa supervisi ibarat kapal tanpa kompas evaluasi. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan harus berjalan beriringan demi keberhasilan lembaga kependidikan. Nah, yang terakhir kita di slide 8, setelah membedah satu persatu pilar manajemen pendidikan, kita sampai pada konklusi besar yang merangkum seluruhnya, sinergi komponen manajemen. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar jaringan di slide ini. Gambar tersebut melambangkan bahwa sekolah adalah pusat dari sebuah ekosistem yang elemen-elemennya saling terhubung. Mari kita simpulkan lewat 2 poin utama ini. Pertama itu ketergantungan antara materi atau sistem dengan berbagai komponen yang telah kita pelajari, mulai dari teori dasar, kurikulum, sumber daya manusia, keuangan, humas, sistem informasi, hingga kepemimpinan dan supervisi. Nah, yang tadi disebut bukanlah bagian-bagian yang berdiri sendiri. Nah, semuanya yang tadi saling berhubungan dan menentukan dan membentuk satu sistem kependidikan yang utuh. Secara konseptual, seluruh sumber daya ini harus dikelola secara terpadu dan sinergi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Sebagai contoh, desain kurikulum yang luar biasa tidak akan ada artinya tanpa adanya pendidik yang kompeten di kelas. Kegiatan operasional yang
menunjang kurikulum juga tidak akan terwujud tanpa dukungan manajemen keuangan yang sehat. Begitu pula dengan pemimpin. Sebaik apapun visi kepala sekolah, tiada, tiada kepemimpinan yang sukses tanpa dikawal oleh supervisi yang efektif. Semuanya ibarat rantai yang saling mengikat satu sama lain. Kedua yaitu kunci keberhasilan sekolah. Nah, kunci keberhasilan sekolah itu adalah profesionalisme, inovasi, dan sinergi. Pada akhirnya, daya saing dan keberhasilan sekolah uh, melambangkan sebuah lembaga pendidikan bermuara pada tiga kata kunci ini, yaitu profesionalisme atau menuntut guru dan seluruh staf pendukung untuk terus mengembangkan kemampuannya sebagai agen pembelajaran yang profesional. Yang kedua itu inovasi. Sekolah harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk melalui adaptasi sistem informasi manajemen dan e-learning, agar metode pembelajaran tetap relevan dan menarik. Yang ketiga yaitu sinergi. Harus ada kolaborasi yang nyata, mulai dari sinergi kepemimpinan yang kuat dengan pembinaan, supervisi, dan yang berkelanjutan, hingga jalinan kerjasama yang harmonis antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat luas melalui peran humas. Nah, sebagai penutup, memahami intisari tata kelola ini adalah bekal yang sangat krusial bagi kita. Harapannya kita dapat tidak hanya siap menjadi pendidik di dalam kelas, tapi juga mampu menjadi bagian dari sistem manajemen yang membawa sekolah dasar kita menjadi institusi yang benar-benar bermutu. Demikianlah kayak presentasi komprehensif dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.